Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivo Kristinila Purnama. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu dengan judul prosedur evaluasi program dan langkah-langkah evaluasi program. Yang pertama, prosedur evaluasi program. Desain evaluasi program adalah rancangan langkah-langkah evaluasi sejak persiapan sampai pembuatan laporan evaluasi. Rancangan evaluasi program dimulai dari sejak pengelola atau pengambil kebijakan menetapkan kebijakan bahwa program atau proyek yang sudah dilaksanakan perlu melakukan evaluasi untuk memperoleh keputusan apakah program tersebut sudah tercapai. Para pengambil kebijakan kemudian membentuk tim yang terdiri dari para evaluator yang diberi kewenangan untuk mengakses data atau informasi yang ada di lembaga diklat dari narasumber terkait. Tim evaluator kemudian menyusun langkah-langkah evaluasi yang disusun secara intensif untuk memperoleh persetujuan dari penyelenggara lembaga pendidikan dan pelatihan. Dan B, langkah-langkah evaluasi program. Berikut langkah-langkah dalam penyusunan evaluasi program. Yang pertama, abstraksi, yang terdiri dari ringkasan evaluasi yang biasanya tidak lebih dari 300 kata dan diuraikan secara narasi dengan memperhatikan 3 aspek penting, yaitu A. Tujuan evaluasi, B. Metodologi evaluasi, C. Dan hasil evaluasi. 2. Lembar pengesahan dari tempat evaluasi bernaung, misalnya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. 3. Kata pengantar. Dan yang keempat, bab 1 pendahuluan, dimulai dari latar belakang, memberikan gambaran umum tentang program atau perguruan tinggi atau lembaga diklat atau lembaga pelatihan yang menguraikan proses peristiwa program atau proyek evaluasi yang diangkat menjadi kebijakan lembaga yang bersangkutan. Dan yang kedua, identifikasi permasalahan, menjelaskan macam-macam fenomena dan problematika yang muncul dalam program atau proyek yang dievaluasi. Dan yang selanjutnya, pembatasan masalah. Perlu jika dalam evaluasi permasalahannya sangat luas dan dikhawatirkan tidak mampu dikelola oleh para evaluator. Kemudian, rumusan masalah. Evaluasi perlu dinyatakan sebagai penunjuk evaluator ketika mencari atau mengumpulkan data dalam program atau proyek yang dievaluasi. Dan berikutnya, tujuan proyek atau program yang dievaluasi merupakan rasionalisasi berpikir mengapa program atau proyek dievaluasi. Dan berikutnya, manfaat hasil evaluasi yang diharapkan para evaluator khususnya dan para pemangku kepentingan. Dan yang kelima, bab 2 kajian pustaka, terdiri dari filosofi evaluasi program, proyek atau lembaga diklat. Dan berikutnya, tujuan dan fungsi evaluasi program. Kemudian kebijakan yang berkaitan dengan evaluasi, implementasi evaluasi, dan kajian hasil studi evaluasi yang relevan. Kemudian kerangka berpikir evaluasi atau proyek lembaga diklat. Kemudian pertanyaan evaluasi. Selanjutnya yang keenam ada bab 3 metodologi evaluasi, terdiri dari 1. Jenis evaluasi program, yang kedua waktu dan setting evaluasi, yang ketiga populasi sampel dan teknik sampling, yang keempat kemudian teknik pengumpulan data. Uraikan secara jelas 1 atau 2 teknik pengumpulan data yang digunakan secara nyata dalam evaluasi program. Kemudian pemilihan instrumen evaluasi, kemudian persyaratan instrumen, kemudian keabsahan data dan rancangan analisis data evaluasi. Kemudian yang ke-7, bab 4 hasil evaluasi dari pembahasan data evaluasi.
Yang pertama ada deskripsi data evaluasi sesuai dengan ubahan evaluasi yang digunakan. Yang kedua ada analisis data evaluasi. Terdiri dari analisis data secara kuantitatif, kesimpulan hasil analisis kuantitatif, analisis data secara kuantitatif, kesimpulan hasil analisis kualitatif, pembahasan hasil evaluasi, pemaknaan hasil evaluasi untuk pengambilan keputusan. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Ketika kesimpulan merupakan tahap akhir evaluasi. Pada subbab ini, evaluator menentukan keputusan dengan memberikan rekomendasi hasil evaluasi. Kemudian implikasi evaluasi. Pada bagian ini, evaluator memberikan masukan atau saran praktis maupun teoritis yang terkait dengan akibat yang mungkin muncul dari rekomendasi yang telah diberikan. Saran-saran. Beberapa butir saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan hasil temuan, evaluasi atau implikasi pelaksanaan hasil evaluasi. Kemudian keterbatasan proses evaluasi, daftar pustaka, lampiran, bukti fisik yang mendukung proses evaluasi program atau lembaga diklat lainnya. Sekian materi yang ke-8 yaitu tentang langkah-langkah evaluasi program dan prosedur evaluasi program. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.